1998 itu masa yang cukup kelam bagi Indonesia. Waktu itu lagi ada krisis moneter yang parah banget, jadi ekonomi lagi nggak stabil. Nah, karena kondisi lagi genting, banyak mahasiswa turun ke jalan untuk protes. Mereka menuntut supaya Presiden Soeharto mundur. Demo ini makin lama makin besar, dan sayangnya, nggak semua pelaksanaannya berjalan damai. Ada beberapa kejadian yang berujung rusuh dan anarkis. Toko-toko, mal, bahkan pabrik jadi sasaran amuk massa. Banyak banget kerugian material dan korban jiwa waktu itu. Tapi yang paling memilukan adalah bagaimana situasi ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Kerusuhan ini jadi ajang balas dendam dan kekerasan, terutama yang menimpa etnis Tionghoa. Banyak kelenteng dan rumah ibadah mereka yang dirusak. Bahkan bisnis mereka juga ikut jadi korban. Akibat dari semua ini, Indonesia jadi kacau banget. Harga kebutuhan pokok melambung tinggi, bahkan ketersediaan barang juga jadi masalah. Trauma yang mendalam juga masih dirasakan banyak orang, terutama mereka yang jadi korban langsung kerusuhan. Sampai sekarang, peristiwa Mei tahun 1998 masih jadi pembicaraan. Banyak yang bilang kalau kerusuhan ini jadi titik balik sejarah Indonesia. Setelah peristiwa ini, Orde Baru akhirnya runtuh dan kita mulai memasuki era reformasi. Kuburan massal yang ditemukan di Jakarta dan Solo menjadi saksi bisu dari kekejaman yang terjadi selama kerusuhan Mei tahun 1998. Di Jakarta, TPU Pondok Ranggon menjadi salah satu lokasi pemakaman massal terbesar. Ratusan korban kerusuhan dimakamkan di sana, banyak di antara mereka yang tak dikenal identitasnya. Di Solo, kuburan massal ditemukan di TPU Purwoloyo. Korban-korban di sini kebanyakan adalah mereka yang tewas dalam kebakaran yang terjadi selama kerusuhan. Banyak makam yang tak terawat, bahkan ada yang tak memiliki nisan sama sekali. Keberadaan kuburan massal ini menjadi pengingat akan peristiwa kelam Mei tahun 1998. Mereka adalah simbol dari hilangnya nyawa, hilangnya identitas, dan hilangnya rasa kemanusiaan. Sampai hari ini, kisah pilu di balik kuburan-kuburan massal ini masih menyisakan luka mendalam bagi keluarga korban dan masyarakat Indonesia. Di Pondok Ranggon, ada monumen yang mengenang peristiwa Mei tahun 1998. Monumen ini bentuknya unik, menggambarkan tangan yang tertutup kain kelambu, dengan jarum dan benang yang terlihat. Simbolnya kuat banget, tentang Indonesia yang lagi berusaha menjahit luka-luka dari masa kelam itu. Selain monumen, di sana juga ada ratusan makam korban yang meninggal dalam peristiwa itu. Makam-makamnya berjajar rapi, tapi banyak yang gak bertanda, hanya ada tulisan korban tragedi 13-15 Mei tahun 1998 Jakarta. Masih banyak yang bisa diceritain tentang peristiwa kelam Mei tahun 98. Tapi yang jelas, monumen dan makam di Pondok Ranggon ini adalah pengingat penting. Pengingat bahwa kita harus terus belajar dari sejarah, supaya peristiwa buruk kayak gitu nggak terulang lagi.